Itu kan masih koma. Dengan kondisi yang setelah dikatakan divonis meninggal tadi ya. Di sampingnya Mas Satria sama situ kayak ada wanita. Cuman dia kayak apa ya? Matanya hilang satu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita. Saya Satrio Prasetyawan dan Saya Nafis. kembali ke channel Cangkruk TV Asik-asik Jos. Di hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget ya, bener ya Mas Nafis ya? Betul, karena ini sesuai dengan permintaan teman-teman semuanya, yaitu temanya Horor ya guys ya. Kita memberikan, dari netizen kan mintanya horor ya guys ya. Ini kita berikan yang mereka mau. Oke. Ini langsung aja kita sambut. Ini adalah Mas Yuda. Mas Yuda, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Ini ya, kesehariannya ngapain aja Mas Yuda? Kalau keseharian saya sih ya pulang kerja. Cuma kerja pulang itu aja. Ya. Nah, ini beredar kabar dari tetangga sebelahnya Mas Yuda ini, bahwasanya Mas Yuda ini terkenal banget sama indigo. Bener nggak gitu? Ya emang bener sih. Terkenal banget sama indigonya gitu loh Mas Habis. Nah, aku mau tanya untuk Mas Yudanya, pengalaman horor apa sih yang Mas Yuda rasakan selama hidupnya Mas Yuda ini? Paling mengerikan. Terserah, mau mengerikan ataupun yang paling susah dilupakan lah. Pertama kali kan ini. Duluan aku kan di pondok di Jawa Tengah ya. Oke. Waktu pas kecil itu sekitar mau kenaikan kelas 3 ke SMP. Oh, SMP. Oke. Itu aku pernah ngalamin kecelakaan sekali. Itu pas ya kan main di atas gedung. Oh, main di atas gedung gitu. Situ kan saya sempat dijatuhkan. Kayak apa? Jatuh lah. Itu saya pernah mati suri gitu. mati suri. Nah, ini bagus banget loh. Mati suri. Mati suri nih ya. Ya kira-kira Mas Yudanya tahu nggak siapa yang jatuhin itunya gitu, tersangkanya itu yang jatuhin Mas Yuda sampai mati suri? Waktu aku kan kecil kan ya nggak tahu lah, cuman buat main gitu kan sama mikro ujian. Itu pas posisi itu pas mau kenaikan kelas 3 itu mau ujian nasional lah. Tuhan main di luar lihat, mungkin lah aku ngerasa kayak ada yang dorong sampai jatuh. Itu posisi saya pernah patah sih katanya, pernah patah. Sempet nyatakan meninggal sekitar ya 3 minggu atau 4 minggu, sebulanan lah koma. Sebulanan koma. Itu udah diagnosa sama dokternya bahwasanya Mas Yuda udah diagnosa sih mau meninggal gitulah. Itu, kalau boleh tahu itu dari lantai berapa Mas sampai akhirnya kok bisa koma gitu? Di sana kan lantai paling tinggi lantai 4. Berarti dari lantai 4 ya? Ke bawah. Oke, lantai 4 ya. Itu yang jorok sampai sekiranya koma ya gitu ya. Nah, setelah mati suri itu ada timbul nggak, maksudnya kayak arti Mas Yuda ini setelah koma ini kok tiba-tiba perubahan suasananya kok kayak begini gitu dari sosial normal? Iya. Pernah merasakan perubahan kok, beda sama yang pertama kali. Pas aku bangun kan udah di rumah sakit, itu udah posisi udah tutup. Udah ditutup. Ditutup maksudnya pakai kain yang kayak buat kayak selimut. Iya, selimut. Iya, kayak mau meninggal itu kan kata kain yang. Oke. Nah, ini aku nanya nih, menarik nih. Gimana sih rasanya mati suri? Mati suri itu pertama kali saya rasa itu gelap, semua nggak ada cahaya, paling cahaya cuma satu cahaya itu jauh saya rasanya. Itu cahaya lempunya jauh banget. Kita hitung-hitung ya sekitar
16 km kan lah. Jauh banget. Jauh 16 banget. km. Kecil. Nah, itu kalau titik cahaya itu ya, itu Mas sempet gak dalam artian mau nyamperin gak ke titik cahaya itu? Pertama sih pingin nyamperin, kita nggak tahu, pasti kan di ruang gelap, jadi kan nggak kelihatan apa-apa. Oke, Cuma ada gitu. cahaya, terus saya tak jalani, tak jelepet, tak samperin, kok makin jauh, sempat aku kayak apa ya, ngerasa nyerah loh, Nyerah. tapi kok pas di telinga tuh ada bisikan, kamu jangan nyerah, terus lihat, berjuang terus, depan ada kehidupan barumu. Dan menjadi itu kan ya tak terjang terus. Dan akhirnya itu tercapai ya? Ya pas datang keluarga mau ngafanin gitu, Hah? aku bangun. Langsung bangun, Langsung pas bangun. lagi dikafanin. Maaf mas, pas apa namanya, pas didiagnosa, ya bukan didiagnosa ya, pas ada keputusan bahwa masnya itu sudah mau meninggal kan, terus kemudian hidup lagi. Terus respon dari teman-teman masnya yang waktu itu masih ada di pondok pesantren gimana? Merespon juga? Ya kaget. Soalnya pas jatuh itu aku udah nggak lihat apa-apa. Udah nggak ngeliat Nggak lihat apa-apa, apa-apa. udah gelap, katakanlah kayak gitu ya. Oke, pas langsung mati surinya terus hidup lagi pas dikasih kafan. Ya, itu untuk gimana suasananya itu? Suasananya beda Langsung. Itu. beda. Ada sih pas aku bangun pertama kayak lu, aku pernah lihat sosok apa ya, seperti kayak apa ya, pocong, cuman apa ya, dia tuh di jendela. Jadi kelihatan dek gitu. Jadi itu langsung kelihatan. Langsung gitu. Dan itulah menimbulkan bahwasannya masnya indigo. Aku pertama takut lah, aku juga takut ya, orang pertama kali masih belum ngerti apa bentuk-bentuknya kan, sih belum tahu. Oke. Pas pertama kali itu beliau langsung kaget. Oke. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Nafisnya Iya, terkait Mas ini. Yuda, apa hal kecil yang membedakan ketika Mas Yuda bangun dari kegelapan itu, maksudnya bangun dari tadi loh yang dikatakan divonis meninggal tadi, yang membedakan itu apa? Contoh misalnya akhirnya kok hidupku jadi kayak bisa langsung lihat sesuatu yang seharusnya nggak lumrah dilihat atau apa? Pertama itu kan belum bisa, cuma bisa merasakan aja. Merasakan aja. Pas tadi setelah divonis meninggal kan, atau hampir meninggal lah, terus ditutup kain tadi kan, apa yang akhirnya membedakan sebelum masnya divonis meninggal dengan setelahnya? Apa yang membedakan? Itu kan biasanya kan kita nggak bisa kelihatan ya, langsung kelihatan jelas wajahnya, bentuknya jelas. Itu langsung jelas semua bahwasanya objek itu, bahwasanya ini makhluknya seperti ini, bentuknya seperti ini, jelas. Oke, bisa secara gamblang lah katakannya ya. Oke. Itu kan dibuka lah. Oke. Ya benar sih rumor dari beredar setempat ya Mas Nafis ya, bahwasanya orang yang kalau mati suri kan pasti kan langsung wah kebuka gitu lah. Nah ini terkait dengan mati suri kan udah selesai ya, udah kita ungkapkan. Nah ini setelah kan Mas Yudanya ini mati suri kan, nah kehidupannya ada nggak misalnya kayak gangguan lain gitu? Kalau di sekolah kayak kok aku di sekolah ini kok kayak ada yang ngikutin gitu? Nah, ada sih, gitu. Ada, cuman kan orang kan kita bertingkah aneh gitu. Kadang-kadang orang kan ini ngomong sama siapa, ini banyak rumor gitu. Banyak. Makanya kan kadang-kadang ide kan juga ada itunya apa, gak senengnya juga ada. Kan banyak kayak ini orangnya gila, ini gendeng apa, banyak kan gini kan pikirannya ada. Oke. Kan pas itu kan aku ya, pas pertama kali bangun itu ya biasalah sing menyendiri. Seneng sama apa, gak begitu suka sama ramean gitu. Oke. Jadi lebih senengnya aku selalu menyendiri gitu aja. Selalu menyendiri. Nah, ini terkait ke indiguanya Mas Yuda ini, pernah nggak sampai cerita sama orang tua bahwasanya aku ini bisa ngelihat ini gitu loh gimana sih? Pernah sih sama orang tua aku dulu, sempat hampir mau ditutup sama ustadz di sana. Tapi katanya ustadznya
itu udah nggak bisa ditutup, itu ada kejabat dari yang kuasa. Udah nggak bisa ditutup lagi. Jadi selama sehidup sekarang, dari kecil sampai sekarang ini, tetap terus lihat objek gitu terus. Tidak terus. Emang kadang kan dia kan suka ganggu. Dia tetap bisa main paling toh. Teman-teman pondoknya Mas Yuda, akhirnya Mas Yuda lanjut mondok atau akhirnya keluar atau sudah lulus Mas? Lanjut, Tetap lanjut. Tetap lanjut. Cuman ikut ujian susulan. Oh, ujian susulan. Soalnya kan pas itu kan masih koma. Dengan kondisi yang setelah dikatakan divonis meninggal tadi ya. Baik. Semua juga kaget sih semenjak itu, kaget semua. Baik. Kalau Mas Yuda ingat nih rentang berapa minggu atau berapa bulan atau bahkan tahun mungkin akhirnya Mas Yuda menganggap bahwa, bukan menganggap ya, berarti memvonis diri bahwa ternyata aku bisa melihat nih sesuatu yang nggak kasat mata. Akhirnya gini, berarti udah takdir yang kuasa. Masa kita harus menolak apa yang dikasih sama kuasa? Kan enggak. Yang bisa menerima resikonya gimana ya diambil. Rentang berapa bulan itu dari tragedi dari pas Mas Yuda divonis meninggal akhirnya paham bahwa ternyata aku ada titipan nih. 2 tahun 3 tahun. 2 tahun. Di rentang 2 tahun itu awalnya berarti meraba-raba kok aku bisa ngeliat masih mikir-mikir kok bisa lihat ini, tapi kenapa kok mereka nggak bisa lihat. Mas Yuda sempat nggak punya pikiran untuk konsultasi ke orang yang punya kelebihan yang sama? Kalau konsultasi sih nggak pernah ya, aku dibati ini takdir yang kuasa gitu aja. Oke, berarti ini ya Mas Yuda ini menerima kelebihannya ya. Oke. Nah, sekarang untuk masalah nanti kan Mas Yuda kan udah menceritakan sama orang tua. Oke, kira-kira Mas Yuda ini enggak, untuk orang tuanya ini merasa nggak nyaman nggak dengan keindigonya Mas Yuda ini? Pertama sih orang tua bingung, soalnya kan aku sendiri, takut sendiri, teriak sendiri, bingung. Sempet teriak sendiri? Mungkin karena pas lihat sesuatu depan mata, kan kita kan kejut, kaget. Dan akhirnya timbul teriakan itu ya. Oke. Pernah ini enggak dalam artian berpikiran untuk Mas Yuda ini, aku ini udah cukup melihat ini semua, udah cukup, aku pengen nutup ini semua. Pernah pikiran kayak gitu gak? Pernah. Cuma pas udah dibantu, udah dibawa kemana-mana nggak bisa, mau ke sana nggak bisa, ke Ustadz pun juga udah nggak bisa. Berarti udah takdirnya udah nggak bisa tutup lah. Jangan gitu kau Pak Arno. Enggak. Oke, lanjut pikiran. Apa Mas pernah nggak Mas? Ya ini ya mungkin Mas Yuda punya cerita. Waktu kan Mas Yuda kan pasti punya teman juga kan. Teman itu dalam artian teman yang kasat mata ya. Nah itu terus kemudian Mas Yuda cerita kalau di sini tuh ada bla 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 gini. Terus dia itu nggak percaya. Habis itu Mas Yuda gimana nanggepinnya? Seandainya itu teman kasat mata. Teman kasat mata ya. Bukannya tak kasat mata loh ya. Teman-teman kita. Contohnya kayak Mas Yuda itu cerita di sini tuh ada ini loh gitu. Terus habis itu saya tuh nggak percaya karena kan Mas Yuda paling dikira guyon atau apa gitu. Iya, cuma dikira ini omong kosong lah gitu. Ya respon dia, nggak usah lihat, paling kamu ujuan, bohongan. Cuma itu ya aslinya ya. Udah kelihatan nyata, depan mata itu nyata. Tapi Mas Yuda masih berlingkungan nggak dengan teman-teman yang lain setelah lulus dari pondok itu? Setelah lulus dari pondok Mas Yuda lanjut lagi SMA? Mondok juga. Mondok juga. Di tempat yang sama atau di pondok yang lain? Beda tempat. Oke. Jangan spill nama pondoknya Mas ya. Enggak. Terus pas di SMA itu kan kegiatan di pondok juga kan, ngerasain hal yang beda juga karena kan di pondok kan dengan tradisi Islaminya kental kan. Mas Yuda juga masih merasakan hal yang beda juga? Masih ya. Kan belum gitu kenal, belum begitu akrab sama yang baru gitu. Masih beradaptasi. Betul. Cuman masalah kayak penampakan tuh selalu tak lihat terus. Cuman aku nggak pernah bilang ke temen kalau takutnya kan dia nggak percaya. Ya, betul. Udah lihat aja, temenin aku aja paling gitu. Oke, ya seperti itu. Baru setelah SMA Mas Yuda langsung kerja atau? Langsung kerja.
Ya sama seperti yang SMA itu beradaptasi ya. Dunia apa Mas kalau boleh tahu? Kerja setelah pas setelah lulus SMA, plek dunia apa yang Mas Yuda geluti? Pertama Kerjanya? di cuci motor. Oh, kerja cuci motor. Berarti pengalaman di situ yang akhirnya kan nggak ada tradisi Islami kental kan, kalau di pondok kan tradisi Islamnya kental kan. Pas di dunia cuci motor itu tadi. Cuci motor itu. Nah ini setelah udah di dunia pondok itu kan bekerja, itu masih digangguin lagi nggak? Kalau diganggu sering Ya. saya cuman anggap cuman goda itu aja. Udah ini ya, Oh, udah udah dalam terbiasa. artian udah terbiasa ya katakanlah kayak gitu. Nah pernah nggak ada nggak sebuah, maksudnya Mas Yuda kan katakanlah tadi kan bilang ya bahwasanya aku ini pernah ngobrol sama yang tak kasat mata itu, pernah nggak yang di sana, sorry ini ya tahu apa mungkin dia dengar kayak bercerita bahwasanya kamu ini kayak gini gitu, ngobrol sama setannya. Yang siapa? Ya yang mungkin bisa dilihat Mas Yudanya sendiri. Oh, pernah sih di itu di Damperi juga pernah sekali mau diajak pergi juga aku, cuman Bentar, diajak pergi, suruh ikut dia, suruh ke ngikut, cuman nggak usah, aku sini aja. memang Mau pergi ya pergi aja gitu aja. Nah ini apa namanya, pertanyaan bertolak belakang sih. Pas Mas Yuda bisa melihat hal-hal yang nggak kasat mata, Mas Yuda apakah pernah kesurupan juga? Nah kalau kesurupan sih pernah. Itu sebelum apa divonis, sebelum jatuh, kita katakan jatuh aja lah, jangan vonis meninggal. Sebelum jatuh atau setelah meninggal? Pas kesurupan itu. Setelah meninggal itu. Oh malah setelah meninggal. setelah meninggal. Berarti sebelum meninggal itu masih belum merasa kesurupan sama sekali ya? Cuman merasakan aja. Merasakan aja. Oke. Nah setelah itu langsung baru kesurupan. Nah ini aku mau tanya nih, ini menarik. Rasanya kesurupan itu gimana sih? Kesurupan itu kayak apa ya? Jadi badan kita ada di sini. Oke. Cuman arwahnya kita kemana-mana. Sedangkan yang ini itu masuk ke tubuh kita. Jadi yang mengendalikan semua itu ya. Jadi kita cuman keliling-keliling. Ya sama bisa lihat kayak rumah-rumah ya sama, rumah, pohon, orang-orang main. Cuman yang kita lihat tuh bisa kita. Oh gitu. Berarti raga kita di sini ya katakanlah ya. Ini contohnya aja ya. Ya, Ini ragaku di sini ya katakanlah. Ketika gua kesurupan itu jiwa kita jiwa yang hilang langsung. Keluar dari sukma, dari raga. Yang masuk itu menggantikan yang itu. setannya tadi. Berarti ini ya terkait kesurupan ya Mas Yuda ya. Siapa kan udah jelasin bahwasanya kesurupan ini kita raganya di sini, tapi jiwa kita ini di mana-mana ya Mas ya. Yang mengendalikan berarti di sana berarti ya. Oke gitu. Aku mau ngasih pertanyaan untuk Mas Yudanya. Untuk masalah hantu, Mas Yuda ini pernah ini enggak hantu yang paling serem menurut Mas Yuda itu hantu jenis apa sih? Hantu yang paling serem itu pernah waktu saya di pondok, saya di kelas. Itu ada wanita, dia tuh pertama berdiri di depan pintu. Oke. Kan saya kan cuman tidur setengah sadar, jadi masih bisa pas buka mata lihat ini ya, itu mata lagi, buka lagi udah gak ada. Oke. Nah terus pas itu kan dapetnya kan miring samping, pas aku tengkurap apa kayak telentang. Itu dia datang depan mata, kepalanya tuh muter itu dia nggak gini. Pas depan mata itu paling ngeri, yang kaget aku. Pernah itu pas tahu sempat dikejat, ini takutnya kan dikejut gitu ya, dinetralin sama Ustadz. Nggak apa-apa, nggak cuman kaget kok. Kira-kira untuk wujudnya sendiri katanya kepalanya kan muter gitu ya, muter belakang. Kalau muka itu udah hancur ya, udah nggak bentuk lah. Itu paling ngeri buat aku pas sampai sekarang masih keinget
itu berarti hantu perempuan lah Hmm, katakannya. perempuan. Lebih ini ya lebih Lebih jelasnya itu. kayak Gitu itu ya. di kayak di Jepang lah, toko-toko ya namanya. Eh, Jepang ya. Toko-toko Seperti apa? Sadako atau si Juwon. Kayak Sodako cuman kayak jembatan teman kan, Ah, jalan separuh. Ini tuh oh teki-teki. teki-teki kayak. Waktu tahu kayak gitu, terus Mas Yuda itu tetap masuk sekolah atau biasanya kalau ngeliat sesuatu kayak gitu kan pusing terus akhirnya jadi. Pusing. Kalau Mas Yuda sendiri Ya pusing sebentar gitu. Ya pas berangkat sekolah takut lah, kayak apa? benar-benar jadi Was-was gitu, betul. was-was. Udah merasa gelisah ya. Gelisah. Berarti ya kayak semacam Takutnya dia muncul lagi sini kan. itu Was-was. pengalaman paling horor ya. Paling horor. Dan juga hantu yang paling serem ya. Paling. Oke. Nah, ini aku mau ngasih pertanyaan. Kalau orang indigo ya, kebanyakan kan orang indigo ini bisa melihat semua dari segi segi suasana dan juga segi aura. Aura. Ini yang paling dipertanyakan orang. Nah, aku mau ngasih ini ya, Mas Yudanya ini. Kira-kira Mas Yuda ini ngelihat aura kita ini seperti apa sih? Dari siapa? Dari guanya, setelah Dari- aku, Hmm. habis itu ini ya, Mas Nafis ya. Oke, kalau untuk aura gua ini aura apa? Kalau auranya Rio ya. Nah, Rio. Rio ada merah. Hmm. Berarti jadi kayak apa? Ingin mengetahui lah. Ingin mengetahui. Cuman ada putnya juga. Takut. Takut ya. Oh ya benar sih kalau misalnya untuk Sama. aura kayak gini kan memang benar pribadi takut. Tak. Jadi untuk aura ketakutan itu berarti katakanlah Lebih orangnya- besar ya tahu ya. Hmm. Yang tahu Itu- besar. Nah, itu enggak dalam artian aura merah itu langsung ini enggak ada efek sampingnya itu langsung kesurupan enggak? Kalau aura merah kan masih kayak belum sepenuhnya. Nah, kira-kira Cuma masih bisa dikendalikan. masih bisa dikendalikan. Kalau untuk aura yang bisa dikesurupan itu aura warna apa? Biasanya paling lemah itu warna abu-abu sama warna ungu, paling lemah. Paling lemah itu langsung gampang kesurupan ya. Nah, kalau untuk Mas Nafisnya bisa ke auranya Kalau auranya Mas Nafis ya masih kayak warna putih. putih itu apa artinya? Putih ibaratnya kayak dia tuh sifatnya seperti ini, cuma dia bisa mengendalikan itu semua, kayak sifat, tingkah laku, semua bisa dikendalikan. Kalau untuk kategori aura putih itu bisa kerasukan enggak? Kalau aura putih sih 50-50. 50-50 50-50. antara bisa Rama enggak. enggak. Kan juga ada kayak putih tuh kan kayak punyanya Nabi, warna putih auranya. tapi jangan sampai sih naudzubillah jangan sampai kesurupan ya Allah. Kadang dengar kayak gini juga apa namanya antara takut sama jadi penasaran juga. santai. Ya aku tahu ini bakalan emang apa bisa aku ya merasa gitu loh maksudnya. Aduh, ini gimana ya ini efek itu seperti aku langsung anjir merinding gitu loh. Tapi Mas Yuda semenjak apa namanya akhirnya bukan menikmati akhirnya menerima kemampuan itu sendiri, Mas Yuda akhirnya mempelajari juga nggak dunia itu. Contoh misalnya indigo itu harus seperti ini, terus indigo itu nggak boleh seperti ini, atau ketika ada seperti itu gimana cara memanage-nya, mengaturnya gitu. Mas Yuda akhirnya mempelajari juga. Mempelajari. Jadi Mau nggak mau ya. mau nggak mau Indiwan ibaratnya udah menerima apa adanya. Cuman dia kan udah titipan dari Sang Kuasa. Dari kuasa untuk kita dititipkan, ya apa kita harus menjaganya. Oke. Aura. Oke, terkait dengan aura ya. Ini kan Mas Yuda ini udah ngomong maksudnya aku aura merah sama aura putih. Oke. Nah, aku mau tanya nih. Aura yang paling disukai atau rentan sama setan itu aura apa sih? Warna apa? Warna biru. Biru. Sama warna apa? Hitam. Nah, itu alasannya kenapa itu kok warna biru warna hitam itu? Warna biru kan dia kan suka kayak apa di laut. Warna kan biru laut gitu loh. Kan dia suka. Sama hitam kan dia lebih suka hitam karena kan nggak kelihatan. Jadi kan dia lebih seneng sama aura hitam.
Oh gitu. Itu yang pengen Hmm. apa? Kan banyak yang kayak dukun-dukun kan pakai aura hitam. Oke. Santet itu pakai aura hitam, bukan aura putih. Oke, berarti rata-rata semua perdukunan di sana kan Hmm. berarti kan auranya hitam. Hitam. Itu yang paling rentan ya, Paling setan ya. ada yang aura hitam juga bisa membuat kita berubah sifat. Bersifat. Itu bukan kita yang mengendalikan, sana yang mengendalikan. Oh salah. Ini kita udah apa? Sebenarnya udah perjanjian. Enggak. Perjanjian sama jin. Jadi kalau misalnya itu hitam, itu udah kadang kuat ilmunya itu. Oke. Siap. Ini untuk Mas Yuda. Oke. Intermezzo ada. Enak nggak sih jadi indigo? Dibilang enak sih, ada enaknya. Soalnya kita bisa menemu teman-teman baru yang gak kasat mata. Yang gak enaknya, kadang kita dihujat sama orang lain. Dikira orang gila, dikira gini, Itu. Hanya Jadi itu merasa ini ya, ini ya seimbang ya. untuk Seimbang. kehidupannya Mas Itu Yuda ya. seimbang. Sama hidup di sini, selama ini. Nah ini aku di luar skrip aja ya guys ya. Oke, di luar skrip. Ini Kak, aku mau ngasih tantangan untuk Mas Yuda ya. Kan sampean kan katanya ini. Aku mau nantang Mas Yuda. Kira-kira sampai bisa melihat nggak wujud apa aja di sini? Banyak wujudnya di sini. Banyak, Gimana? macem-macem. Banyak. Nah dulu kan sini kan dulu pernah kosong. Oh oke. Pernah kosong, juga ada insiden. Insiden apa itu? Paman saya itu pernah meninggal Tanpa ada orang yang tahu. Dia terkapar dah meninggal di kamar mandi belakang sana. Belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Itu Belum ada kira-kira yang tahu. Matinya Mati selidiki. masih diselidiki. Itu belum diketahui anunya. Belum. Jadi selama belum diketahui orang Iya, yang mati di situ belum. udah berapa? Sekitar 2 bulan 3 bulanan. Jadi nggak ketemu sama orang. Gak ketemu sama orang. Dia kan masih biasa sama orang-orang, masih ada orangnya. Pas didobrak sama warga, ketemu dia di sana lagi. Mati. Oke, ini terakhir Nano challenge-nya. Nah, kira-kira wujudin dong apa itu apa aja sih ini wujudnya di sini nih? Kalau ada sih di sampingnya Mas Satya sama situ kayak ada wanita. Cuman dia kayak apa ya? Matanya hilang satu, mukanya hancur. Di samping itu, di belakang itu ada wanita juga, cuman kosong mukanya. Mungkin juga di situ di belakangnya di sana belakangnya itu kameramen. Itu ada kayak orang dewasa, cuman laki-laki. Dia korban kejadian waktu tahun yang lalu di depan sini ada pembunuhan. Itu kan arwahnya kan itu kan masih belum tenang, masih kan semua orang mati kan pasti ingin menyampaikan apa yang belum disampaikan, makanya dia berkeliaran. Oke. Ini kayak dengan challenge tadi ya udah dijawab semua ya. Iya. Salah banget gua ngasih doa ini sumpah. Baik Mas, terakhir ini sebelum nanti mungkin explore lagi kan, ini juga sudah mulai agak maju mundur ini. Tapi ya saya tanya, kalau suka dukanya jadi indigo Mas, kalau menurut Mas Yuda sejauh ini? Suka duka ya kadang dia kadang senang. Ya senangnya ya bisa kenal sama itu kan udah aku sampaikan tadi. Kalau dukanya ya bisa kenal sama orang yang gak kasat mata. Terus dukanya dihujat sama orang lain. Ada kekhawatiran nggak nanti akan
ini mohon maaf nih, akan apa membahayakan keluarga atau apa gitu Mas Yuda pernah berpikir gitu. Banyak kan otomatis kan kalau kita bisa kan dia kan bisa dia minta dari apa bisa kayak tadi majikan, otomatis kan juga ada tumbalnya. Aduh. Ya tapi kan itu dia datang ke kita menjadi majikan kita kasih imbalan ke dia ya awal itu. Oke. Nah, cukup ya guys ya. Oke. Thank you sudah nonton video ini sampai habis ya. Semoga ini bisa memberikan kesan horor bagi kalian yang pecinta horor ya guys ya. Dan juga memberikan experience buat kalian. Karena ya guys ya. Udah, intinya jangan lupa tonton terus Cakro TV, dan bagi kalian yang ingin bercerita atau ingin misalnya menceritakan semua pengalamannya di Cakro TV, silakan kalian komen aja di bawah. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Cakro TV supaya Cakro TV bisa berkembang dan terus kita semangat bikin konten podcast ini lagi guys. Yaudah, gua Satrio Prasetyawan dan saya Nafis di Cakro TV asik-asik jos. Dah.